Lah sistemnya yang gini, bukan ininya aja. Aduh, ya udah kuat-kuatan lah. Rusak sistemnya. 152, okay, continue left turn now. Confirm turning left. We are starting turning right now. Oke, oke. Garuda Indonesia Flight 152 adalah penerbangan domestik dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Polonia Medan menggunakan Airbus A300B4 dengan nomor registrasi PKGAI. Pada proses final approach masuk ke Bandara Polonia, sayap kanan Garuda 152 tiba-tiba menyentuh pepohonan. Semua penumpang 222 orang dan 12 kru menjadi korban. Pesawat jatuh di jurang di Desa Buah Nabar, Sibolangit, sebelah utara Medan. 234 korban menjadi rekor tragedi kecelakaan pesawat terbang di Indonesia yang paling banyak memakan korban. Kecelakaan ini termasuk dalam kategori control flight into terrain, yaitu pesawat terbang secara terkendali akan tetapi terbang terlalu rendah tanpa disadari pilot. Final report menyimpulkan bahwa kecelakaan ini melibatkan 3 error, yaitu ATC error, pilot error, dan alarm GWPS error. Maka pada seri percakapan pilot Garuda 152 kali ini akan membawa Anda untuk menyibak tabir teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Siang itu, tanggal 26 September 1997, jam 10:41 waktu setempat. Penerbangan Garuda Flight 152 melakukan penerbangan rutin Jakarta-Medan. Tiba di Bandara Polonia Medan pada jam 13:41 waktu setempat. Cuaca sepanjang perjalanan dilaporkan cerah, kecuali adanya kendala pada jarak pandang di sekitar Bandara Polonia Medan. Indonesia 152 positioning approaching, Papa Kilo Uniform, maintaining 310 report media. Medan 310, cek media. Indonesia 152. Ini udah lumayan lama juga ya asap ini, nggak hilang-hilang. Iya, sektor kerjaan bakar hutan. Atau kita kedepannya schedule akan normal atau gimana ya, atau akan ada cancel ya? Saat itu, Indonesia memang mengalami kebakaran hutan terparah sepanjang sejarah. Kebakaran hutan ini selain akan menjadi salah satu faktor penyebab jatuhnya pesawat Garuda 152 ini, asap kebakaran hutan bahkan efeknya sampai ke Australia. Ya betul loh, ada nomor penerbangan yang sama loh dengan kita, 152, tempat tadi tadi. Iya. Jangan sampai ketuker. Saat itu, kru rupanya merasa surprise karena menyadari adanya pesawat dengan nomor penerbangan sama 152 setelah mendengarkan percakapan ATC Medan dengan Merpati 153. Mandala 092, radar contact position, about 74 nautical mile from Papa Kilo Uniform, bearing 142, maintain 350, report Papa Kilo Uniform. Roger, Mandala 092. Ini aja. Coba ikutin buku, Mas. Kapten Hance Rahmowiyogo berusia 41 tahun, pilot senior dengan pengalaman lebih dari 20 tahun bersama Garuda Indonesia dan menyandang lebih dari 12.000 jam terbang. Saat itu bertindak sebagai pilot in command. Masih di on. Masih di off. Co-pilot adalah Tata Zualdi, juga berusia 41 tahun. Sebelumnya adalah seorang flight engineer yang kemudian di-upgrade menjadi pilot. Lah sistemnya yang gini, bukan ininya aja. Aduh,
Ya udah, kuat-kuatan lah. Rusak sistemnya ya. Surface wind calm, visibility 400 meter, present weather smoke, dew point 0097. Berita 0 to 4 position about 1 nautical mile from Katan. Over Katan, contact Jakarta Control 1327. 122 Katan, over Katan, contact 1327. Terima kasih, good day. Oke. Medan Alpha India. Alpha India Medan, Assalamualaikum, go ahead. Pilot saat ini berkomunikasi dengan Garuda Operation di Bandara Polonia Medan. Pendaratan diperkirakan akan on schedule, tidak ada delay. Kemudian, pilot meminta laporan jarak pandang secara visual sehubungan dengan terbatasnya jarak pandang di Bandara Polonia karena kebakaran hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's ETA insyaallah on schedule. Request full ground support. Bagaimana keadaan cuaca di Medan sendiri secara visual, bisa tolong dilihatkan? Roger Indonesia 152 Golf Alpha India in arrival Medan, insyaallah on schedule, full ground support, kita siapin di Medan, parkir di Bravo 5, next schedule kembali ke Jakarta in 155, schedule 0830, visual weather dari Medan ini visibility-nya plus minus kurang lebih 400 meter dan sky invisible weathernya smoke, over. Jarak pandang saat itu hanya 400 meter saja, jauh di bawah standar minimum 800 meter. Para penyelenggara bandara saat itu sedang mendiskusikan kemungkinan untuk menutup operasional bandara. Akan tetapi, pada saat kecelakaan terjadi, bandara masih beroperasional seperti biasa. Secara visual aja, kalau menurut peneliti apa dari ATC seperti itu, tolong dilihatkan sebetulnya sesuai nggak gitu. Betul itu kayaknya, karena dari sini, dari ruang operation ini ke seberang landasan sampai batas paling jauh pas sampai batas landasan itu, over. Bagaimana ulang lagi? Ada pesawat lain? Itu paling jauh itu kayak itu kelihatannya kalau dari operation ini paling jauh pas landasan itu, landasan 05 paling jauh. Kemudian pesawat mendarat dan terbang sampai pagi ini masih normal, sampai siang ini masih normal. Visualnya pas sampai landasan 05 tadi itu ya, Cap. Oke, terima kasih. Thank you, happy landing. Di ketinggian 3.100 feet, Garuda 152 mulai berkomunikasi dengan Medan Terminal Area untuk melakukan persiapan menurunkan ketinggian pesawat sebelum proses pendaratan. 152310, maintain clear to Medan, you are ada contact now. Report when ready to descend. Maintain 310 Medan, check leaving 310 Indonesia 152. Kita stay di ILS pakai autopilot as low as possible aja. Ya, Descent altitude-nya 315, localizer only MDA 550 ya. ya. Kru saat ini sedang mendiskusikan persiapan pendaratan. Kemudian with approach-nya climb straight ahead to 2500 and contact ATC for further instruction. Kita ambil Singapore at Southeast 7 kilo mic ya, dan fuel-nya saya bikin 10.000 aja. Kalau bisa 10.200. 10.000 aja, 1.500, 1.500. Oh ya, Kita harusnya bener. otherwise radar control during final. Ya, Ini belum full. Betul publikasi ya? iya. Gak usah dicatat. Iya, santai aja, Reddy. Iya. Ini asapnya ganggu ya sepertinya. Kalau kita masuk musim hujan, bisa selesai. Tapi masih agak lama kok musim hujan. Iya sih. Ya, kita tunggu aja. Yang penting kita masih bisa terbang normal. Settingannya nanti 046. Ya, standby-nya Standby-nya 65 aja. sekarang. Ini di mana warna putih. Pesawat masih ada radar. Kalau buruk coba. Gimana coba dia terbang? Ternyata gua desain checklist. Master warning. Warningnya pneumatik. Tapi itu sistemnya sendiri bagus. Crew briefing. Completed. Debox. Set. Landing elevation. Set. Drop light. On. On. Roll the harness. Faster. Before descent checklist completed.
Indonesia 152 request descent. Confirm to descend to flight level 140. Descent initial 140, Indonesia 152. Mudah-mudahan ILS-nya. Apa ILS-nya juga bagus? Right. Itu lihat, asap. Nggak bisa lihat apa-apa nih kita. Iya. Tebel banget asapnya, udah kayak di awan ini kita. Ketinggian berapa nih Pak? Ketutup kita. Belum asap. Indonesia 152 approaching 140. 152 for the descent to 3,000 feet, contact approach 1197. Saat ini, Medan TMA telah menyelesaikan tugasnya. Kini, pengaturan lalu lintas untuk Garuda 152 diserahkan kepada Medan Approach di frekuensi 119.7. Down 3000, contact approach 1197, Indonesia 152. Medan approach, Indonesia 152, pacing 150. Indonesia 152 radar contact for 3 miles, descend to 3,000 feet for runway 05, reduce speed 220. Descent 3000 for runway 05, reduce speed 220 knots, Indonesia 152. Berapa? 05. Confirm. Approach Indonesia 152 request reason to reduce speed above 10,000 to 20 knots. Okay sir, your traffic departure sir. Now start engines. Saat ini, pesawat mulai kontak dengan Medan Approach yang kemudian kita akan sebut sebagai ATC. Start engine. Release traffic departure at or before 27. Tunggu aja. Yang penting kita masuk. 152 like to maintain to 10 knots, to 50 knots at below 10,000. Okay, approve. Set. Clear ya? Ya. Oh, nggak tahu kenapa kayak ketinggian ya. Ketinggian ya. Tes 1, 2. Ya, bagus. Landing initial checklist. For landing initial checklist. Seatbelt. No smoking. On. Ignition. Complete light. Relight. Fuel fit. Check. Feeding automatic. Check. Cabin altitude. Check. Descending. Check. Altimeter 1010. Set. DHMDA 31312. Air exterior light. Set. Set aircraft status. Is left hand reverser and it and trim number 1. Merpati 241 passing 10,000. Merpati 241, we have your position now. 11 mile on whiskey, 11 contact, 1212, happy landing. 1212, selamat siang, terima kasih. Anytime. Ulangi 931, ABM, rumpin, 0,000, Roger. Ya, ulangi 931. Di sini kena asap di bawah 10.000. Iya. Oke, passing murah, sektor radar vektor ya. Ya betul. Heading select, Heading hold. heading select, Heading selectnya. retard speed, heading select. Check. Indonesia 152 3000. Indonesia 152, maintain 3,000 feet for a while, maintain heading Medan VOR, traffic, now still taxi runway 23. ATC menginstruksikan untuk sementara pesawat maintain di ketinggian 3000 feet. Arah menuju bandara, karena pada saat itu ada pesawat yang sedang taksi persiapan take off di runway 23. Maintain 3000, Indonesia 152. Overhead dulu nih kan. Mungkin ya. Yang dimaksud overhead oleh pilot adalah terbang melewati bandara. Pilot sepertinya beranggapan pesawat akan diarahkan untuk melewati Bandara Medan terlebih dahulu untuk kemudian masuk ke area landing menggunakan standar ILS atau instrumen landing system, dan sepertinya pilot pun memiliki anggapan yang sama. Jadi pemirsa, Bandara Polonia Medan merupakan bandara tipe resiprokal, yaitu bandara yang hanya memiliki satu jalur saja, jadi take off dan landing di satu jalur yang sama. Biasanya runway 05 ini dipakai untuk landing, sementara runway 23 dipakai untuk take off. Dan jalur landing pun terbagi menjadi dua, yaitu dari gerbang timur masuk dari kanan runway menggunakan radar vectoring, dan yang berikutnya adalah dari gerbang barat masuk dari kiri runway menggunakan standar ILS atau instrumen landing system. Final report memperkirakan tragedi GA152 ini bermula dari sini, ketika ATC salah sebut Garuda 152 menjadi Merpati 152. Merpati 152, you turn left heading
240 Victory for intercept ILS, runway 05 for the right side, traffic now, about rolling. Ininya sering ketinggian ya, nomor 1. Tolong nanti kalau lagi approach. Ya. Indonesia 152, do you read? Akan tetapi, karena ATC memanggil Garuda 152 menjadi Merpati 152, tentu Garuda 152 tidak merespon. Indonesia 152, say again. Okay, turn left heading 240-235 now, vectoring for intercept ILS, runway 05. Roger, left heading 235, Indonesia 152. ATC di poin ini menyampaikan pesan yang super penting. Tetapi ketika diulang, ATC melewatkan satu pesan, yaitu from the right side. Sedangkan GA152 malahan hanya meread back bagian turn left-nya saja. Jauh amat. Di sini, pilot merasa heran dan berkomentar, kok jauh amat? Diperkirakan, pilot menganggap bahwa pesawat sudah melewati atau overhead radar medan, padahal belum. Pilot juga menginstruksikan co-pilot untuk mengurangi kecepatan, dan ini mengindikasikan bahwa pilot tidak menyadari bahwa instruksi ATC berbeda dengan apa yang mungkin dipahaminya. Masih dalam keheranannya, serta-merta pilot mengambil alih komunikasi dan mengatakan, 152 heading 235, confirm. Are we clear from the maintenance area? Sepertinya pilot beranggapan bahwa pesawat akan diarahkan ke arah barat laut yang ada gunungnya. Affirm, sir. Continue turn left on heading 215. On heading 215, Indonesia 152. 215. Nah, sepertinya kru saat ini sedang melihat Buruk sedang take off dari runway 23. Good afternoon, approach Buruk 683, departure left turn. Oh, baru melewati medan. Buruk 683, continue turn left heading 120, initial 2000 feet. Heading 120. Indonesia 152, traffic clear. Descend to 2000 feet. Listen to 2000 feet, Indonesia 152. Buruk 683, climb to 290, report passing 10,000, keep heading 120. 290, call passing 10,000 on heading 120,683. Kamu masuk. Indonesia 152, turn right heading 046, report establish localizer. Alright, heading 040, Indonesia 152, check establish. Perintah belok kanan 46 derajat oleh ATC, di read back belok kanan 40 derajat oleh co-pilot. Saat itu, pilot kemudian meminta co-pilot untuk flap 8 posisi, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa pesawat akan segera mendarat. Di momen ini pun terjadi kesalahan yang cukup fatal. ATC meminta belok kanan dan di read back belok kanan oleh co-pilot, tetapi pilot malahan mengarahkan pesawatnya berbelok ke kiri. Speed check, left 8, it's moving, 17. Pemirsa, perhatikan pembicaraan berikut ini karena ini terjadi 1 menit 17 detik sebelum pesawat pertama kali menyentuh pohon. Panas ya, kokpitnya panas. Coba dilihatin mas, kokpitnya panas. Turn right. Sembari memperbaiki setting AC di dashboard atas, co-pilot menyadari pesawat berbelok ke kiri, harusnya berbelok ke kanan. Saat ini, posisi pesawat 2.300 feet. Injury time, detik-detik berharga terpakai untuk memperbaiki settingan AC, sehingga mengalihkan co-pilot dari tugas utamanya membantu mengarahkan pesawat. Indonesia 152, confirm turn left or turn right heading 056. Turn right, sir. Roger 152. Dan ini tuh Pada bagian ini, terjadi peristiwa yang juga cukup penting, yaitu terjadinya delay 12 detik penampakan Garuda 152 pada radar ATC. Hal ini dikarenakan tipe radar yang dimiliki Polonia Medan, speednya tidak cukup memenuhi syarat untuk membantu proses pendaratan. Ketika ATC bertanya,
GA152 menjawab, jawaban dia ini baru terbaca di layar radar ATC 12 detik kemudian. Sehingga ATC menginstruksikan agar sekalian saja berbelok ke kiri. Akan tetapi, sebelum posisi Garuda 152 terbaca di layar radar, Garuda 152 sudah keburu memperbaiki kesalahannya dan kini berbelok ke kanan. 152, confirm, are you making turn left now? Affirm. We are turning right now. 152, okay, continue left turn now. Confirm turning left. We are starting turning right now. Oke. Pada saat itu, ATC mulai menyadari keadaan mulai serius karena Garuda 152 keluar dari jalur aman pendaratan. Kondisi diperparah dengan terjadinya error pada GWPS karena alarm GWPS tidak berbunyi walaupun FDR mencatat GWPS telah menyala beberapa detik. Pada saat ini kemungkinan besar co-pilot sudah menyadari bahwa pesawat sudah di bawah 2000 feet. Pada detik-detik terakhir sebelum terjadinya kecelakaan, Garuda 152 disibukkan dengan arah belok kanan dan kiri yang sangat membingungkan. Ditambah lagi, urusan dengan memperbaiki settingan AC membuat kru tidak memperhatikan altitude pesawat. Saat ini, sayap kanan Garuda 152 sudah menyentuh pohon, mengakibatkan sepertiga bagian sayapnya patah, memuntahkan bahan bakarnya hingga pesawat menyentuh tanah sejauh 600 meter kemudian. Walaupun FDR mencatat pilot berusaha untuk menaikkan hidung pesawat, tetapi usaha tersebut kemudian menjadi sia-sia. Baik aja, Cap. Ditolong di-reply kepada saya, Mas. Enggak, nanti aja. Ya. Nanti ya. Oh iya. Listen. Maaf. Indonesia 152, continue turn right heading 015.